berkat atau kutuk itu pilihan. Dan untuk kita ini mendapatkan berkat, poin pertama, langkah pertama adalah mengasihi Tuhan. Jadi kalau tidak mengasihi Tuhan, itu otomatis orang itu akan di bawah kutuk. Jadi ini apa tuh? Rasul Paulus bukan ngutuki orang gitu ya. Terkutuklah kamu, bukan. Paulus hanya ingin menunjukkan, kalau kamu tidak mengasihi Tuhan, maka kamu kena kutuk. Shalom saudaraku, kita memasuki akan minggu kedua dari tahun 2026. Nah saudaraku, hari-hari yang akan kita jalani di sepanjang tahun ini masih panjang. Dan kalau kita mendengar, mengamati, mempelajari akan situasi dunia, termasuk situasi yang ada di negara kita Indonesia, baik itu dalam bidang politik, dalam bidang ekonomi, ataupun situasi alam, ya, maka hanya ada satu kata yang dapat kita ambil, yaitu ketidakpastian. Oleh sebab itu kita butuh akan tuntunan yang pasti, yang mana Tuhan Yesus katakan, langit dan bumi akan berlalu, tetapi perkataanku tidak akan berlalu. Artinya apa, saudara? Hanya firman Tuhan yang memberikan pada kita kepastian. Nah, kalau ada orang bertanya, tahun 2026 ini apa yang kita harapkan? Tentunya kita mengharapkan penyertaan Tuhan dan berkat Tuhan. Nggak ada orang yang ditanya, kamu pengen apa? Wah, aku pengen yang jelek-jelek, itu nggak ada, saudaraku. Nah, di dalam firman Tuhan ada janji, yang tentunya janjinya bersyarat, saudara, yang kita nanti akan pelajari. Saya berharap saudara menyimak akan apa yang akan kita bahas pada Suara Gembala kali ini. Ulangan 30, ayat yang ke-19 dan 20. Ya, ini perkataan Musa, saudara, di hadapan umat Tuhan. Dia katakan demikian, aku memanggil langit dan bumi menjadi saksi terhadap kamu pada hari ini. Jadi ini nggak main-main, saudara. Kalau sampai Musa sebagai pemimpin bangsa itu mengucapkan kata-kata langit dan bumi biar jadi saksi, itu berarti serius. Kepadamu, umat Tuhan, umat Israel, ku perhadapkan kehidupan dan kematian. Jadi ada dua, kehidupan dan kematian. Aku perhadapkan kepadamu. Berkat dan kutuk. Kemudian dia lanjutkan, pilihlah kehidupan supaya engkau hidup, baik engkau maupun keturunanmu. Saudaraku, satu ayat ini kalau kita renungkan tajam sekali. Sepanjang tahun 2026 ini, kita ini disuruh milih. Pilihlah. Baik, yaitu tergantung ya. Ada orang yang tanpa sadar justru tindakannya, keputusannya itu malah milih yang kutuk, kematian. Di situ dikatakan, aku perhadapkan kehidupan dan kematian. Jadi betul-betul seperti Musa itu menyajikan akan dua barang gitu, dua benda. Kamu mau pilih yang mana? Yang ini kehidupan, ini kematian. Pilih yang mana? Gitu ya. Kemudian ini berkat, ini kutuk. Pilih yang mana? Nah, ini umat Israel disuruh pilih, saudara. Jadi berkat atau kutuk, kehidupan atau kematian itu pilihan. Nah, ini yang perlu kita pahami. Sepanjang hari-hari yang akan kita lalui di tahun 2026 yang akan kita jalani ini, ada pilihan-pilihan, saudara, yang harus kita ambil. Apakah kita akan memilih kehidupan ataukah kematian? Berkat atau kutuk? Dianjurkan, pilihlah kehidupan supaya engkau hidup, baik engkau maupun keturunanmu, baik kamu sendiri maupun sampai anak cucumu, itu supaya kamu tuh hidup, supaya kamu tuh diberkati. Pilihlah ini. Itu kata-kata dari Musa, saudaraku. Nah, caranya bagaimana supaya kita ini
keberuntungan, mendapat berkat, keberuntungan, dan bukan kematian atau kecelakaan. Nah, itu kita naik ya saudaraku. Ayat 15. Ini diulang-ulang ini perkataan ini. Ingatlah, aku menghadapkan kepadamu pada hari ini kehidupan dan keberuntungan. Jadi kehidupan, keberuntungan. Saudara, untung itu enak loh ya. Beruntung itu enak. Hoki, saudaraku. Kita kan ingin ini tuh. Tetapi sebaliknya, kematian dan kecelakaan. Waduh, kecelakaan itu sesuatu yang tidak diharapkan. Kita berdoa dalam doa Bapa kami, mau kita jauhkan aku dari pencobaan. Bebaskanlah dari yang jahat, artinya kejahatan-kejahatan yang mencelakakan kita itu kita dihindarkan. Kan begitu, saudara. Nah, sepanjang tahun ini, itu diperhadapkan. Karena apa? Karena yang milih itu kamu. Itu kata Musa, saudara. Ya, jadi ini ayat 15 itu begitu. Ingatlah, aku menghadapkan kepadamu pada hari ini kehidupan dan keberuntungan, kematian dan kecelakaan. Nah, kemudian kita kembali ke tadi ya, ayat 19 tadi, kita lanjutkan ayat 20. Di dalam Ulangan 30 ayat 20 ini, di situ dikatakan, ada baiknya kalau saya baca lagi ya, mulai ayat 19. Tadi kita naik mengulang tentang apa yang diperhadapkan itu. Nah, sekarang kita balik ayat 19. Aku memanggil langit dan bumi menjadi saksi terhadap kamu pada hari ini. Kepadamu kuperhadapkan kehidupan dan kematian, berkat dan kutuk. Pilihlah, ya jadi itu pilihan, kehidupan supaya engkau hidup, baik engkau maupun keturunanmu. Ayat 20 perhatikan saudaraku. Dengan mengasihi Tuhan Allahmu, mendengarkan suaranya atau firman-Nya dan berpaut padanya. Gandol Gusti ya. Sebab hal itu berarti hidupmu dan lanjut umurmu untuk tinggal di tanah yang dijanjikan Tuhan dengan sumpah kepada nenek moyangmu, yakni kepada Abraham, Ishak dan Yakub untuk memberikannya kepada mereka. Jadi kalimat awal dari ayat 20 itu apa saudara? Dengan mengasihi Tuhan. Dengan mengasihi Tuhan Allahmu, terus mendengarkan suaranya dan berpaut kepadanya. Ya, jadi mengasihi, mendengarkan perkataannya atau firman-Nya, kemudian berpaut kepadanya, melekat kepadanya, gandol Gusti gitu ya, berpegang erat kepada Dia. Dalam situasi kondisi apapun sepanjang tahun 2026, kalau ini kita lakukan sesungguhnya kita sedang memilih kehidupan, berkat, ya kalau tadi ayat 15, keberuntungan. Nah, berarti saudaraku, kalau kita tidak mengasihi Tuhan, tidak mendengarkan suaranya, ini kan paket ya, mengasihi Tuhan, mendengarkan suaranya, dan tidak berpaut padanya. Nah, lebih jelasnya gimana? Yang satu tidak mengasihi Tuhan, tapi mengasihi yang lain. Kemudian tidak mendengarkan akan firman Tuhan, nasihat kebenaran firman Tuhan, suara Tuhan, bisikan Roh Kudus, tidak didengarkan, malah mendengarkan yang lain. Ya, berjalan menurut nasihat orang fasik, itu ada ya saudara ya. Ini nanti akibatnya adalah apa? Sama halnya dengan memilih kematian, memilih kecelakaan, memilih kutuk. Ngeri ya saudaraku ya. Berpaut padanya. Jadi pagi, siang, malam melekat dengan Dia. Mendengarkan suaranya artinya kita terhubung dengan firman Tuhan. Kita beruntung saudaraku ya, di zaman akhir ini kita sudah punya firman Tuhan, terhubung dengan firman Tuhan. Ini Musa berkata begini saudaraku, coba kita lihat ya, ayat 11. Sebab perintah ini yang kusampaikan padamu pada hari ini tidaklah terlalu sukar bagimu. Enggak loh saudaraku, firman itu enggak sukar. Nanti saya jelaskan mengapa firman itu tidak sukar untuk dilaksanakan, karena ada Roh Kudus yang menolong kita. Dan tidak pula terlalu jauh, jadi mana firman aku enggak ngerti. Saudara punya Alkitab kok.
Tidak di langit tempatnya sehingga engkau berkata siapakah yang akan naik ke langit untuk mengambilnya bagi kita. Sudah dinyatakan. Bahkan kita sudah merayakan Natal, firman itu telah menjadi manusia. Yaitu Tuhan Yesus Kristus Juru Selamat kita. Dan Tuhan Yesus berkata, tinggallah di dalam aku dan aku di dalam kamu. Jadi sebetulnya nggak jauh saudaraku, kita aja yang menjauhkan diri. Tuhan itu dekat dan pengen mendekat dengan kita. Nah kemudian akan naik ke langit untuk mengambilnya bagi kita dan memperdengarkannya kepada kita supaya kita, apa saudara, melakukannya. Jadi ujung-ujungnya itu kita ini mendengar, kemudian kita melakukan. Juga tidak di seberang laut tempatnya sehingga engkau berkata siapakah yang akan menyeberang ke seberang laut untuk mengambilnya bagi kita. Dan memperdengarkannya kepada kita supaya kita melakukannya. Jadi bilang, mana firmannya, mana perintahnya? Sudah ada semua. Ayat 14 bahkan lebih tegas katakan, tetapi firman ini sangat dekat padamu, yakni di dalam mulutmu. Jadi ketika saudara memperkatakan firman itu ada di dalam mulutmu. Dan di dalam hatimu ketika kita merenungkan firman itu, maka firman itu memenuhi hati kita untuk dilakukan. Jadi ada 3 tempat, saudara, dari firman itu harus menguasai tiga hal ini. Satu, mulut kita, tapi mulut saja nggak ada artinya, saudaraku. Tapi harus diperkatakan, bukankah hati percaya mulut mengaku kita diselamatkan, ya kan? Kemudian 2, di hati untuk direnungkan, supaya itu bisa mendarah daging, firman itu. Dan yang terakhir untuk dilakukan. Kalau itu sudah memenuhi kita, menjadi refleks kita. Refleks kita adalah refleks melakukan firman. Karena firman itu kita perkatakan, kita akui, dan kita renungkan, siang malam kita renungkan, dan nanti menjadi refleks kita. Ada aksi apapun, refleksnya adalah firman, saudara. Itu pentingnya kita menjadi orang yang memilih berkat. Ya, bukan memilih kutuk, saudara ya. Nah, satu lagi, kita agak panjang nggak apa-apa ya saudara ya. Saya ingin ngajak saudara bagaimana Yosua itu mendengarkan akan nasihat dari gurunya, ya, dari mentornya yaitu Musa ini, dan dia mengulang lagi dalam kitab Yosua 1 ayat 8. Dia katakan, janganlah engkau lupa memperkatakan kitab Taurat ini, tetapi renungkanlah itu siang dan malam. Memperkatakan dengan mulut, ternyata firman itu tidak jauh, tapi ada di mulutmu, perkatakan. Firman itu juga harus direnungkan dalam hati, renungkanlah itu siang dan malam dalam hatimu, supaya engkau bertindak hati-hati sesuai dengan segala yang tertulis di dalamnya. Supaya dalam tindakan kita, firman itu betul-betul memenuhi, menguasai, menuntun akan setiap perbuatan kita. Sebab dengan demikian, janjinya luar biasa, perjalananmu akan, ini ditambahi lagi, tadi ada kehidupan, ada berkat, ada keberuntungan, ini ditambahi apa? Keberhasilan, saudaraku. Perjalananmu akan berhasil dan engkau akan beruntung, diulang lagi. Jadi luar biasa ya, pilihan untuk menerima berkat sepanjang tahun 2026 ini, caranya sudah gamblang, jelas, dibeberkan di dalam firman Tuhan. Tinggal saudara mau percaya apa enggak. Yaitu apa? Renungkan, perkatakan firman itu, kemudian bertindak hati-hati sesuai dengan apa yang diajarkan firman itu, nanti Tuhan yang akan membuat berkat itu mengalir dalam hidup saudara, memenuhi, melimpahi hidup Anda. Keberuntungan, keberhasilan, kehidupan. Wow, ini yang Tuhan janjikan sepanjang tahun 2026 ini. Nah, saudaraku, saya tidak pernah bisa lupa akan satu ayat mengakhiri akan surat Korintus, 1 Korintus. Di dalam 1 Korintus 16, ini kalimat yang singkat tapi menohok, saudaraku ya. Dikatakan oleh Rasul Paulus begini, 1 Korintus 16 ayat yang ke-22.
Siapa yang tidak mengasihi Tuhan, terkutuklah ia. Maranatha. Jadi sampai Tuhan datang. Nah, saudaraku, Paulus tuh ngerti banget gitu loh, bahwa berkat atau kutuk itu pilihan. Dan untuk kita ini mendapatkan berkat, poin pertama, langkah pertama adalah mengasihi Tuhan. Jadi kalau tidak mengasihi Tuhan, itu otomatis orang itu akan di bawah kutuk. Jadi ini, apa itu? Rasul Paulus bukan ngutuki orang gitu ya. Terkutuklah kamu, bukan. Paulus hanya ingin menunjukkan, kalau kamu tidak mengasihi Tuhan, maka kamu kena kutuk. Paham ya saudaraku ya? Kamu sudah berada di bawah kutuk. Kamu nggak mengasihi Tuhan, nanti otomatis kamu itu, ya ini, membuat celaka dirimu sendiri, membuat dirimu sendiri gagal, membuat dirimu sendiri menderita. Itu yang diajarkan, yang disampaikan, diingatkan oleh Rasul Paulus. Siapa yang tidak mengasihi Tuhan, terkutuklah ia. Sampai kapan? Sampai Maranatha, saudaraku, sampai Tuhan datang. Nah, sekarang bagaimana kita melanjutkan, saudara, follow up orang yang mengasihi Tuhan itu seperti apa? Nah, kita akan mendengarkan apa yang Tuhan Yesus ajarkan ketika Tuhan itu menjanjikan Roh Kudus. Tadi saya sudah singgung ya, bahwa perintah-perintah Tuhan itu tidak terlalu sukar. Kenapa? Karena Tuhan memberi kita penolong untuk kita menjadi pelaku-pelaku firman. Tak oleh kuat, tak oleh gagah. Ya. Nah, ini janji Tuhan. Yohanes 14 ayat 15. Ketika Tuhan menjanjikan sang penghibur, yaitu penolong, yaitu Roh Kudus, dia berfirman demikian. Jikalau kamu mengasihi aku, kata Tuhan Yesus. Nah, ini langkah pertama, saudara, untuk kita ini menerima berkat, keberhasilan, keberuntungan, kehidupan. Amin ya. Dan luput dari kutuk, kematian, kegagalan, kesedihan, dan sebagainya, kecelakaan. Kita diluputkan dari itu. Langkah pertamanya adalah mengasihi Tuhan. Jikalau kamu mengasihi aku, nah dilanjutkan oleh Tuhan Yesus, kamu akan menuruti segala perintahku. Jadi mengasihi Tuhan itu harus dilanjutkan dengan menuruti segala perintahnya. Jadi ada orang yang bilang, aku mengasihi Tuhan, tapi semua perintah Tuhan dia langgar. Itu bukan orang yang mengasihi Tuhan, itu hanya di mulut. Tapi kalau orang merenungkan firman, Yesus itu kan firman, merenungkan Yesus, merenungkan firman-Nya, keinginan hatinya, perintah-perintahnya siang dan malam, renungkan dalam hati, mengucapkan dengan mulut, memperkatakan, merenung dalam hati, maka dia akan punya refleks, saudaraku. Refleks untuk melakukan perintah itu. Karena dia sudah penuh. Pikirannya, hatinya sudah dipenuhi dengan firman. Full firman, saudara. Dia otomatis akan melakukan firman itu. Nah, itu pentingnya merenungkan firman siang dan malam. Seperti Yosua tadi katakan, renungkanlah akan firman itu siang dan malam. Perkatakan, renungkanlah. Kemudian supaya kamu bertindak hati-hati sesuai dengan apa yang tertulis. Nah, ayat 16 ini janji berikut. Jadi kalau kita mengasihi dan kita berketetapan, aku mau Tuhan mengasihi engkau dan menuruti segala perintahmu, maka ayat 16, aku akan minta kepada Bapa dan ia akan memberikan kepadamu seorang, saudara, penolong yang lain, yaitu Roh Kudus. Roh Kudus itu adalah Allah, saudaraku ya. Apa yang sering disebut sebagai pribadi ketiga dari Allah Tritunggal. Dia Allah yang akan menyertai kita selama-lamanya. Dikatakan dia akan menolong kita, dia akan menghibur kita, para kletos ya, penolong penghibur. Dia akan menasehati kita, dia akan memimpin kita pada segenap kebenaran. Aku akan memberikan kepadamu seorang penolong yang lain supaya ia menyertai kamu selama-lamanya, yaitu roh kebenaran. Nah, saudaraku, roh kebenaran itu Tuhan akan berikan kepada orang yang mengasihi dia dan mentaati perintahnya, menuruti segala perintahnya. Diulang lagi ya sama Tuhan ya, ini lebih menekankan lagi. Ayat 21, barang siapa memegang perintahku dan melakukannya, ya, jadi selalu ada dan melakukannya, berpegang
dan melakukannya, dialah yang mengasihi aku. Jadi Tuhan memang ingin ngajar kita bahwa orang yang mengasihi Dia itu melakukan apa yang Dia perintahkan. Dan barang siapa mengasihi aku, ia akan dikasihi oleh Bapa-Ku. Wow. Dan aku pun akan mengasihi dia dan akan menyatakan diriku kepadanya. Wah, kurang apa saudara? Janji ini luar biasa. Kemudian pasal 15. Ini saya memang kasih beberapa ayat-ayat tentang kasih. Karena tema Natal kita kan kasih, saudara ya. Mengasihi Tuhan karena Dia lebih dulu mengasihi kita. Nah, di sini dikatakan di dalam Yohanes 15 ayat yang ke-10. Jikalau kamu menuruti perintahku. Nah, ini menuruti perintah Tuhan itu sebuah habit di dalam kehidupan Kristen. Yang mentaati perintah-perintahnya. Kamu akan tinggal dalam kasihku seperti aku menuruti perintah Bapakku dan tinggal di dalam kasihnya. Jadi ada kasih Kristus yang akan memenuhi kita yang mau mentaati perintah-perintahnya dan melakukannya. Saudaraku, ini pilihan buat kita. Mari kita sama-sama berketetapan di sepanjang tahun 2026 ini. Aku mau mengasihi-Mu Tuhan Yesus, dan aku mau mentaati segala perintah-Mu. Aku sadar diriku lemah, Engkau akan memberikan penolong, yaitu Roh Kudus, untuk memimpin aku pada segenap kebenaran, untuk aku dimampukan melakukan segala apa yang Kau perintahkan. Itu tidak sukar, saudara, karena ada penolong, ya. Nah, hasilnya, wow, besar sekali, hebat sekali. Kehidupan, berkat, keberuntungan, keberhasilan, saudaraku. Itu yang Tuhan janjikan. Pilihlah berkat atau kutuk, keberhasilan atau kegagalan, keberuntungan atau kecelakaan. Pilih. Kehidupan atau kematian. Pilih. Caranya, ya sederhana. Mengasihi, melakukan segala perintah-perintahnya, dan Tuhan akan tolong kita dengan Roh Kudus yang Dia akan berikan pada orang yang mengasihi Dia. Tuhan Yesus memberkati. Jangan lupa like, comment, share, dan subscribe channel GKBK Hal Semarang.